Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor properti ya. Nah, kenapa kok saya bahas sektor properti? Karena kalau teman-teman lihat selama 1 minggu kemarin, cenderungnya saham-saham properti, sektor properti, contoh seperti Asri, Alam Sutra, APLN, CTRA, P1, SMRA, LPKR itu cenderungnya sudah mulai ada pergerakan seperti itu. Nah, apakah ini merupakan tanda-tanda bahwa sektor properti sudah mulai manggung ya, sudah mulai bergerak untuk uptrend kembali? Nah, yuk simak analisanya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor properti yang menurut saya cukup menarik ya. Kenapa menarik? Simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham CTRA atau Ciputra Development Tbk. Nah, kalau kita lihat secara chart, saham CTRA ini tanggal 18 Februari 2022 ini mengalami kenaikan hampir 4% ya, lebih tepatnya 3,59% ke level 1010 seperti itu, atau naik 35 poin. Nah, kalau kita lihat secara chart di EMA 200 nya itu di sekitar 985, sedangkan EMA 50 nya ada di sekitar 965. Untuk posisi sekarang masih cenderungnya ada tanda-tanda bergerak uptrend. Kenapa? Kalau teman-teman lihat ini sempat menyentuh level terendahnya di bulan Januari itu di sekitar 870 seperti itu. Nah, sejak saat itu dia mulai bergerak pelan-pelan untuk naik ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini dia membentuk low, higher low, dan ini sudah confirm break dari EMA 50 nya dan sekarang masih retest atau masih mencoba untuk break dari EMA 200 nya, dan level psikologisnya juga di level 1000 seperti itu. Untuk volume ada ya, volume harian ada. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas seperti itu. Nah, kenapa saya bahas CTRA? Karena menurut saya cukup berpotensi, asal dengan satu catatan, saham CTRA ini bisa break di level psikologisnya di level 1000. Kemarin tanggal 18 ya masih retest ya, body candle masih menyentuh, jadi belum bisa dikatakan break dari 1000. Cuman kalau seandainya dia bisa break dari 1000, menurut saya cukup berpotensi karena dia sudah confirm untuk bergerak uptrend kembali. Nah, kita coba lihat konfirmasi ke broker summary. Apakah broker summary-nya dari saham CTRA ini dia ada akumulasi atau malah distribusi ya? Kita coba lihat CTRA selama 1 minggu ini, kita anggap aja tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 tanggal 18 ya. Kita buat tanggal 18, kita coba cek. Secara broker summary ini ada jelas akumulasi cukup masif ya. Akumulasi cukup masif oleh PD, KZ, LG, RX, CC, dan BK. Untuk harga rata-ratanya ini di under 1000, di 980, 900, ini paling tinggi di LG hampir 1000 seperti itu ya. Jadi rata-rata di bawah 1000, tetapi ada akumulasi yang cukup masif. Kita bisa cek di sini ya, cukup masif selama 1 minggu ini, cukup masif. Nah, jadi 5, kita anggap saja 5 broker besarnya, broker yang akum itu di under 1000. Jadi punya di under 1000, sekarang sudah 1010, sudah floating profit sih, seperti itu. Nah,
akumulasinya ada, garis MACD mulai mengarah ke atas, sudah mengarah ke atas, volume harian ada, body candle ini lagi menguji atau retest ke EMA 200 nya, kemudian EMA level psikologisnya di 1000. Nah kalau seandainya dia sudah confirm break dari 1000 atau bisa bertahan di level 1000, akumulasi tetap ada, garis MACD mengarah ke atas, teman-teman bisa manfaatin untuk spekulasi buy di 1000 karena sudah menandakan kemungkinan besar sudah uptrend channelnya sudah confirm seperti itu. Nah kalau menurut saya seandainya confirm break di 1000, akumulasi masih ada, bisa di entry untuk hold gitu, entry hold. Kenapa? Karena selama masih bertahan di atas level 1000, level aman, bergerak ke uptrend kemana, tinggal hold saja, pasang trading stop, seperti itu. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya di daerah atas misalnya di 1000, 1100, seperti itu. Nah, bisa manfaatin untuk averaging down. Kenapa? Kalau kemarin waktu downtrend teman-teman averaging down, kemungkinan bisa akan mengalami penurunan kembali seperti itu. Sebenarnya base entry-nya itu base averaging down itu di kemarin di sekitar di sini level 9900-an. Kenapa? Karena ini cenderungnya masih sideways. Nah itu mungkin teman-teman bisa averaging down. Tapi kalau teman-teman belum averaging down tetapi masih di atas, tidak cut loss, nggak apa-apa, bisa tambah muatan ketika dia confirm break dari 1000. Kenapa? Nanti kan harga rata-ratanya teman-teman sudah turun, ketika dia sudah untuk retest ke katakanlah 1100, teman-teman sudah floating profit seperti itu. Itu hanya sekedar saran saja buat teman-teman yang masih nyangkut atau hold CTRA di harga 1100-an seperti itu. Saran saya pribadi kalau seandainya teman-teman belum punya, bisa manfaatin untuk spekulasi buy apabila break dari level 1000. Karena ada akumulasi, garis MACD juga mengarah ke atas, volume harian ada, dan sektor properti sudah mulai bergerak. Seperti itu. Itu untuk analisa saham CTRA. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.